5 fakta saldo sebesar Rp400.000 cair di KKS KPM. Benarkah SP2D Bansos PKH BPNT Juli Agustus tahun 2024 sudah turun? Update terbaru Bansos tahun 2024 PKH BPNT bantuan beras 10 kg BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 PIP dan bantuan untuk lansia. Gimana kabar sahabat sosial semua? Semoga selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di Hari Bansos, channel yang akan membahas update-update terbaru pencairan bansos terkini. Cair dan cair lagi. Baik sahabat sosial semua, sebelum kita lanjutkan video selanjutnya, mari kita bergabung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share jika dianggap bermanfaat. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan berita. 5 fakta saldo sebesar Rp400.000 cair di KKS KPM. Benarkah SP2D Bansos PKH BPNT Juli Agustus tahun 2024 sudah turun? Update terbaru Bansos tahun 2024 PKH BPNT bantuan beras 10 kg BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 PIP dan bantuan untuk lansia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya. Dikutip dari ayojakarta.com, 5 fakta saldo sebesar Rp400.000 cair di KKS KPM. Benarkah SP2D Bansos PKH BPNT Juli Agustus tahun 2024 sudah turun? Banyak keluarga penerima manfaat KPM yang bertanya-tanya, benarkah SP2D pencairan bantuan sosial Bansos PKH atau BPNT periode Juli hingga Agustus tahun 2024 sudah turun? Di awal Juli tahun 2024 ini, banyak KPM dihebohkan dengan informasi mengenai saldo sebesar Rp400.000 yang cair di kartu keluarga sejahtera KKS masing-masing KPM. Informasi ini tersebar luas di berbagai grup media sosial, menimbulkan pertanyaan apakah pencairan tersebut memang untuk alokasi Juli hingga Agustus tahun 2024. Dikutip dari ayojakarta.com dari pendamping sosial pada Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024, berikut 5 fakta tentang saldo sebesar Rp400.000 yang cair di KKS KPM PKH atau BPNT di awal Juli tahun 2024. Yang pertama adalah bukan bantuan PKH atau BPNT periode Juli Agustus tahun 2024. Saldo sebesar Rp400.000 yang cair di awal Juli tahun 2024 ini bukan termasuk bantuan sosial atau bansos PKH atau BPNT untuk periode Juli Agustus tahun 2024. Untuk para KPM, PKH atau BPNT yang bantuannya sudah cair pada periode Mei Juni tahun 2024, tidak akan ada pencairan lagi di awal Juli tahun 2024 ini. Saat ini status pencairan di aplikasi SIGNG masih menunjukkan periode salur Mei Juni tahun 2024. Proses penyiapan data untuk periode Juli Agustus tahun 2024 masih dalam tahap verifikasi. Yang kedua adalah sisa bantuan periode Mei Juni tahun 2024. Saldo sebesar Rp400.000 yang cair di awal Juli adalah sisa bantuan PKH atau BPNT untuk periode Mei Juni tahun 2024. Ini berlaku bagi KPM yang belum mencairkan bantuannya di bulan Juni tahun 2024
karena berbagai alasan. Seperti masalah pada KKS rekening yang terblokir atau karena KPM merupakan penerima tambahan yang belum mendapatkan informasi dari pendamping sosial. Yang ketiga adalah tak semua KPM menerima. Tak semua KPM, PKH atau BPNT menerima saldo sebesar Rp400.000 di awal bulan Juli tahun 2024. Hanya KPM yang belum mencairkan bantuan periode Mei-Juni tahun 2024 yang menerima saldo tersebut. Jadi bagi KPM yang sudah mencairkan bantuannya di bulan Juni, tidak akan ada pencairan di awal Juli tahun 2024. Yang keempat adalah dua golongan penerima. Ada dua golongan KPM yang menerima saldo sebesar Rp400.000 di awal Juli tahun 2024. KPM baru validasi by system, termasuk KPM PKH murni yang menjadi KPM BPNT atau sebaliknya. BPNT untuk 2 bulan sebesar Rp400.000 atau bantuan PKH untuk komponen kesejahteraan sosial atau pendidikan tertentu. KPM yang baru mengetahui saldo bantuan di KKS karena berbagai alasan seperti berada di luar kota atau kurangnya informasi dari pendamping sosial. Yang kelima adalah sebagian kecil KPM yang baru cair bansosnya di awal bulan Juli tahun 2024. Hanya sebagian kecil KPM yang mengalami pencairan saldo sebesar Rp400.000 di awal Juli tahun 2024. Tercatat ada 274.738 KPM PKH yang belum mencairkan bantuan PKH periode Mei-Juni tahun 2024. Kementerian Sosial telah menginstruksikan para pendamping sosial untuk melakukan pengecekan dan mendorong KPM tersebut segera mencair bantuannya. Saldo sebesar Rp400.000 yang cair di awal Juli tahun 2024 bukanlah bantuan PKH atau BPNT untuk periode Juli-Agustus tahun 2024, melainkan sisa bantuan periode Mei-Juni tahun 2024. Pencairan ini hanya berlaku bagi KPM yang belum mencairkan bantuannya di bulan Juni tahun 2024. Bantuan ini mencakup KPM baru validasi by system dan KPM lama yang baru mengetahui saldo bantuan di KKS mereka. Selanjutnya adalah informasi BLT yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh para KPM, yaitu BLT mitigasi risiko pangan. Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto mengungkapkan BLT mitigasi risiko pangan tak kunjung cair. Erlangga bilang begini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto buka suara terkait rencana pemberian bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 yang tidak kunjung terrealisasi. Pencairan bantuan tersebut selalu mundur dari yang ditargetkan. Erlangga mengatakan saat ini pencairan BLT mitigasi risiko pangan sedang melihat seluruh postur dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Ia pun tidak bisa menjanjikan kapan bantuan tersebut akan cair. BLT mitigasi risiko pangan, kita sedang melihat seluruh postur dari APBN. Dicairkannya kapan, nanti kita lihat lagi, kata Erlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin tanggal 22 bulan 4 tahun 2024. Erlangga membantah jika program tersebut terkendala pada anggaran dan data penerima. Nggak ada kendala, anggarannya pasti ada. Kenapa belum cair? Tunggu saja imbuhnya. Sebagai informasi, pemerintah berencana memberikan BLT mitigasi risiko pangan. Bantuan itu awalnya direncanakan untuk periode Januari, Februari, Maret tahun 2024. Sebesar Rp200.000 per bulannya.
Pencairan BLT mitigasi risiko pangan akan dilakukan dengan cara dirapel atau diberikan sekaligus sebesar Rp600.000. Anggaran untuk program ini mencapai 11,25 juta ya triliun rupiah dengan target 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Tidak ada pengajuan penambahan anggaran. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan bahwa dirinya tidak berani mengajukan penambahan anggaran untuk program yang baru diumumkan pada Januari tahun 2024. Ini karena kondisi keuangan negara yang belum diketahui secara pasti. Yang kelima adalah belum termasuk dalam anggaran tahun lalu. Program BLT mitigasi risiko pangan tidak termasuk dalam anggaran program bansos yang dirumuskan tahun lalu. Untuk merealisasikan program ini, diperlukan pengajuan penambahan anggaran oleh Kemensos Republik Indonesia. Para KPM tentu berharap bahwa BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 ini akan segera dicairkan. Banyak yang mengandalkan bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada dokumen dari Kemensos yang kemungkinan Kementerian Keuangan untuk mengeksekusi bantuan tersebut. Di sisi lain, Tri Risma hari ini juga menyatakan keengganannya untuk mengusulkan anggaran tanpa mengetahui kondisi keuangan negara secara pasti. Semoga BLT mitigasi risiko pangan segera direalisasikan dan dapat membantu para KPM yang membutuhkan. Kita berharap ada kejelasan dari pemerintah terkait pencairan bantuan ini. Bagi para KPM harap bersabar dan tetap memantau informasi terbaru dari pemerintah mengenai pencairan BLT mitigasi risiko pangan ini. Proses penyaluran BLT mitigasi risiko pangan dilakukan melalui kantor pos. Cara cek penerima BLT mitigasi risiko pangan sembari menunggu jadwal pasti pencairan BLT mitigasi risiko pangan. Masyarakat dapat mengecek namanya terdaftar sebagai penerima atau tidak. Cara cek apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi risiko pangan dapat dilakukan melalui web cekbansos.kemensos.go.id. Anda hanya perlu menyiapkan KTP atau kartu keluarga atau KK untuk melakukan pengecekan penerima BLT mitigasi risiko pangan. Inilah cara cek apakah terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi sebesar Rp600.000 seperti dilansir dari tribun.com di artikel berjudul BLT mitigasi risiko pangan. Akses ke situs cekbansos.kemensos.go.id atau klik link ini. Isilah kolom dengan informasi provinsi, kabupaten, kecamatan, serta desa atau kelurahan. Masukkan nama penerima manfaat PM sesuai dengan data yang tertera pada kartu tanda penduduk atau KTP. Ketikkan 4 huruf kode yang sesuai dengan yang ditampilkan di dalam kotak kode tanpa spasi. Jika kode tidak terlihat dengan jelas, Anda dapat menekan tombol refresh untuk mendapatkan kode yang baru. Setelah mengetik kode tersebut, tekan cari data. Situs cekbansos.kemensos.go.id akan terlihat nama penerima manfaat atau PM sesuai dengan wilayah atau daerah yang telah Anda masukkan. Masyarakat yang akan menerima BLT MRP sebesar Rp600.000 dapat dikenali adanya tulisan ya di kolom status BPNT. Yang perlu diketahui, tidak semua masyarakat mendapatkan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000.
Kategori masyarakat yang terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 adalah penerima kartu sembako atau bantuan pangan non-tunai BPNT. Data penerima BPNT sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kemensos Republik Indonesia. Kriteria ini sama seperti penerima BLT El Nino yang disalurkan pemerintah pada akhir tahun lalu. Sehingga bagi Anda yang mendapatkan BLT El Nino, maka ada kemungkinan untuk kembali menerima BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Buat para KPM, para ibu-ibu, kakak-kakak untuk BLT mitigasi risiko pangan, semoga secepatnya tersalurkan dan tidak diundur-undur lagi. Amin amin ya robbal alamin. Saya cukupkan sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat, bisa dipahami. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.